Kalian pasti pernah dengar dong istilah politik? Ya, pasti banyak dari kalian yang tahu tentang politik karena pernah dengar atau melihat berita tentang politik di televisi, di media sosial, atau media elektronik lainnya. Kalian tahu gak, ternyata sistem politik yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari hubungan antar struktur politiknya, di mana struktur politik yang ada di Indonesia ini terdiri dari dua struktur, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik, di mana kedua struktur ini yang menjalankan sistem politik yang ada di Indonesia. Lantas sebenarnya apa itu suprastruktur politik dan apa infrastruktur politik? Apa hubungannya dengan sistem politik yang ada di Indonesia? Mari kita sama-sama bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru, bab baru, yaitu mengenai sistem dan struktur politik di Indonesia. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi pembelajaran kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hakikat dari sistem politik. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur politik yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video penjelasannya. Hakikat sistem politik. Apa itu sistem politik? Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama pada wilayah tertentu. Bagaimana hubungan sistem politik dengan struktur politik negara? Struktur politik adalah roda yang menjalankan sistem politik, di mana struktur politik di Indonesia itu terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kedua struktur ini berperan menjalankan sistem politik yang ada. Berikut adalah penjelasan dari kedua struktur tersebut. Struktur politik di Indonesia. Yang pertama yaitu suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik negara yang terdiri atas lembaga-lembaga negara atau pelaku politik formal. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara lebih rinci mengenai suprastruktur politik Indonesia, mulai dari wewenang, tugas, fungsi, kedudukan, hingga susunan organisasinya. Adapun susunan suprastruktur politik Indonesia sesuai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Berikut adalah susunannya, di mana terdapat lembaga-lembaga negara di lingkup pemerintah pusat dan juga di lingkup pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia,
Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Silakan untuk saat ini kalian boleh screenshot bagan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di layar monitor kalian. Berikutnya yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik negara, di mana kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal dan turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Adapun infrastruktur politik di Indonesia diantaranya, yang pertama yaitu partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Gambar di samping merupakan beberapa partai politik yang termasuk ke dalam peserta pemilihan umum pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu kelompok kepentingan atau interest group, di mana kelompok kepentingan atau interest group adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan atau kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, LSM, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan atau pressure group adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Cara yang dilakukan untuk memperjuangkan keputusan politik di atas biasanya dengan cara demonstrasi, aksi mogok, dan lain-lain. Contoh kelompok penekan adalah organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, dan lain-lain. Berikutnya yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain media cetak, media elektronik, dan juga media sosial. Media komunikasi politik diharapkan mampu membantu masyarakat mencari, mengolah, dan mengedarkan informasi politik. Bahkan bisa juga menyampaikan aspirasi atau pendapat masyarakat. Berikut adalah kedudukan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia, di mana seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan seperti bagan berikut, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu input berupa aspirasi rakyat, proses berupa lembaga negara yang menindaklanjuti aspirasi rakyat, dan outputnya berupa kebijakan atau keputusan. Lantas, di mana posisi suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik Indonesia? Infrastruktur berada di posisi input
atau pemberi masukan kepada pemerintah, di mana masukan atau aspirasi yang diberikan oleh rakyat ini disampaikan melalui partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun media komunikasi politik. Sedangkan untuk suprastruktur berada di posisi proses dalam sistem politik Indonesia, karena suprastruktur terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugasnya adalah memproses atau menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disampaikan melalui infrastruktur, sehingga akan menjadi sebuah kebijakan atau undang-undang yang akan diterapkan di dalam masyarakat. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Coba analisis. Menurutmu apa perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.